Semuanya, selamat wayahkio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Manusia Super. Kita masuk di part 61. Di awal video ini, Daniel Manske nampak sangat ketakutan ketika Summon menyodorinya sebaskom alkohol yang tampak begitu mengerikan yang ia racik sendiri khusus untuknya sebagai hukuman bagi mereka yang telah kalah. Tentu saja, tampilan alkoholnya yang begitu mengerikan membuat Daniel Manske bertanya-tanya apakah memang cairan itu bisa disebut dengan alkohol, serta mana mungkin ada orang yang bisa minumnya. Summon pun menyangkalnya dan menuju ke belakang, di mana para player lainnya telah terkapar pingsan setelah minum alkohol racikannya, termasuk Suran, tuan putih dari Cina. Meskipun Daniel terus berkelit karena enggan meminum alkoholnya, Summon terus saja mendesak dirinya hingga akhirnya Daniel pun mau tak mau meminumnya dan terkapar seketika. Namun, meskipun para player di sana sudah tumbang semua, Summon kembali meracik alkoholnya hingga membuat Bang Emre yang baru datang bersama dengan pelatih Gabriel mengatakan jika Summon memanglah seorang peminum berat. Mendengar perkataannya, Summon balik bertanya, dari mana saja ia bersembunyi dan kenapa ia baru muncul di sana. Bang Emre beralasan, ia tak peduli dengan kebiasaan minumnya itu, tapi tidak mau meminum alkohol yang mengerikan itu. Pelatih Gabriel juga setuju, ia tak ingin minum alkohol tersebut. Summon pun tertawa, karena baginya tak ada yang salah dengan itu. Yang penting kan Berlin bisa dan YSM bisa rukun. Kemudian, Bang Emre yang tak terlalu mempedulikannya bertanya, benda apa yang mampu menghalau Extension Ray milik Suran di latihan tanding sebelumnya? Alih-alih menjawabnya, Summon langsung menunjukkannya di depan mereka. Sebuah aura yang berputar melingkar dengan sangat cepat di ujung jarinya, yang membuat mereka berdua terkejut bersamaan. Di tengah keterkejutan mereka, Summon yang telah meminum habis alkohol baskom di tangannya mengatakan, seperti yang mereka tahu, cuma dirinya saja yang bisa melakukannya. Jangan repot-repot untuk mencobanya. Meskipun begitu, Summon mengakui jika ia masih belum bisa begitu terbiasa memakainya. Jadi dirinya masih membuang-buang banyak aura. Bang Emre yang takjub dengan hal itu pun terdiam memikirkan sesuatu. Hingga Summon yang merasa aneh bertanya, kenapa? Apakah dalam latih tanding dan melihat dirinya yang mampu menahan serangan Suran itu mematahkan semangatnya? Bang Emre pun menyangkalnya, masih bakat manusia itu tidaklah adil dan masuk akal. Namun mengatasinya adalah seni dari menjadi manusia itu sendiri. Ia sedang berpikir bagaimana ia bisa mengalahkannya di final nanti. Mendengar hal itu, Summon pun sempat mengejeknya. Apa ia serius percaya kalau Berlin Beast masih bisa menang dengannya? Bang Emre menegaskan, tentu saja ia percaya. Seperti perkataan Summon Yop dahulu, daripada menatapi peluang besar kekalahanmu, lebih baik berpikir bagaimana cara untuk menang. Mendengar jawabannya yang mengutip perkataannya dulu, Summon pun tersenyum senang lalu bersulang dengannya. Karena baginya, itu barulah yang namanya semangat. Keesokan harinya, Summon menghampiri para player Berlin Blitz yang akan meninggalkan clubhouse YSM. Tentu saja kehadirannya membuat Bang Emre merasa aneh, karena ia tidak mengharapkan ucapan perpisahan darinya. Summon pun menyangkalnya. Ia tak datang ke sana untuk mengucapkan sama perpisahan. Ia hanya penasaran apa yang dilakukan oleh Sesongho dengan Daniel Manske di sana, yang nampak begitu konyol karena merasa begitu dekat meski baru saja sehari bersama. Namun, setelah memisahkan mereka, ketika mereka melangkah, Summon memanggil nama Suran lalu bertanya. Suran bilang selanjutnya akan berbeda kan? Extension Ray-nya telah sedikit berkembang. Mendengar pujian itu, seketika itu juga pipi Suran memerah, karena ia merasa yakin timnya akan mengalahkan Paris dan melaju ke Grand Final. Jadi jika YSM tidak lolos ke Grand Final juga, ia akan membunuh Summon. Mendengar hal itu, Summon tak mengerti maksudnya, bertanya, membunuh dirinya? Bagaimana caranya? Dirinya kan abadi, tidak bisa mati. Tentu saja, ketidakpekaan Summon membuat Suran merasa kesal, hingga ia pun harus menjelaskan jika itu hanyalah kiasan semata. Meski begitu, Suran meminta Summon untuk sabar menanti, karena ada sesuatu yang ingin ia katakan padanya setelah ia mengalahkannya. Kini, setelah keributan kecil dengan Berlin Blitz,
Latihan untuk final kejuaraan dunia akhirnya resmi dimulai. Semon pun mengumpulkan beberapa playernya di lapangan berlatih, lalu menggunakan toa untuk menjelaskan. Lawan pertama mereka adalah timnya Grant Walker, New York Bears dari Amerika Serikat bagian timur. Untuk menyimpulkan New York Bears dalam satu kalimat, setiap player punya gaya bermain yang mendominasi pertarungan tim berdasarkan fisik yang kuat. Di dasarnya, mereka adalah benteng yang bergerak. Lalu, anggota kunci pada pertandingan melawan New York Bears adalah Gary Williams, Paul Collins, Sania Ahmedov, dan juga Roh Jung-hwan. Mendengar namanya disebut sebagai pemain kunci, tentu saja membuat Roh Jung-hwan terkejut. Ia tak menyangka akan disandingkan bersama player-player terkenal seperti mereka. Awalnya Semon merencana untuk membeli player dari bursa transfer, tapi akhirnya ia memutuskan untuk memanfaatkan apa yang ada karena mereka adalah tim miskin. Untuk melawan orang-orang Amerika yang besar dan tangguh, peran dari mereka berempat sangatlah penting. Sania dan Roh Jung-hwan akan bersiap siaga. Gary dan Paul yang akan lebih dulu memulainya. Mendengar penjelasannya, Gary dan Paul sontak bertanya apa yang harus mereka lakukan. Saat itu, mereka berdua mempercayai Semon karena tidak ada yang namanya kegagalan dalam pelatihan khusus yang diberikan oleh Semon. Itulah sebabnya mereka berdua datang ke Liga KB1 yang remeh untuk menunggu momen itu. Dan kata lain, bukan hanya sekedar potensi untuk berkembang, tetapi jaminan untuk berkembang. Mereka berdua sudah siap untuk menghadapi pelatihan berat yang Semon berikan. Kemudian, bersamaan dengan Semon yang menjentikan jarinya, barang yang ia pesan dari si Falcon kembar kini tiba di hadapan Gary dan Paul. Melihat kotak barangnya, mereka berdua pun bertanya, apakah mungkin itu tempat senjata? Semon mengiyakannya, karena di dalamnya ada senjata mereka. Tentu saja, perkataan Semon sontak mengejutkan mereka. Kita mundur beberapa hari yang lalu, Semon sempat membaca CV mereka berdua. Gary Williams berumur 34 tahun, statusnya kontrak 2 tahun, serta Paul Collins yang berumur 18 tahun, statusnya sewan 1 tahun. Kesamaan yang mereka berdua punya adalah sama-sama menggunakan senjata yang tidak sesuai dengan formasi mereka. Paul Collins seorang tanker klasik yang diubah menjadi tanker serba bisa tanpa punya karakteristiknya sendiri, dengan membuat tubuh dan senjatanya menjadi sangat berguna demi menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Lalu, meski punya kelebihan dalam menjadi rank dealer, Gary Williams malah aktif sebagai melee dealer karena timnya sudah punya banyak player rank dealer yang hebat. Dia juga punya superpower yang belum terbuka karena membutuhkan kondisi khusus. Kini, Semon menyesuaikan senjata khusus untuk mereka berdua, di mana Paul mendapatkan tameng besar, serta Gary mendapatkan busur yang lebih tinggi dari tubuhnya, hingga ia merasa kesulitan untuk menariknya. Gary yang merasa aneh pun bertanya, apakah tidak masalah untuk mengubah senjata yang telah mereka gunakan seumur hidupnya, tanpa meminta pendapat mereka terlebih dahulu? Dengan tegas Semon mengatakan, jika kata-katanya itu adalah perintah, bahkan mereka berdua akan bersujud nanti berterima kasih padanya. Tentu saja, perkataan Semon membuat Gary terdiam, meskipun dirinya masih punya beberapa pertanyaan dalam benaknya. Kemudian, karena senjata mereka sudah dibagikan, mereka cuma punya 1 bulan lagi, dan mulai saat itu, mereka berempat akan memulai latihan khusus dengan Semon. Sebuah latihan sederhana bagi Semon sendiri, di mana mereka berempat bekerja sama untuk melawan dirinya selama sebulan penuh. Mendengar hal itu, seketika itu juga, Paul dan Gary merasa mereka mungkin sudah memilih tim yang sama untuk ditransfer. Sementara itu, di Second World, terlihat Chaos yang tengah menata pertakan di atasnya, sembari bergumam. Sejak kapan aku mulai ada di dunia ini, di mana hanya bertahan hidup dan kematian? Sejak kapan aku sadar bahwa aku adalah satu-satunya raja yang berkuasa atas kematian? Bersamaan dengan itu, aku juga belajar tentang kesendirian di sini. Tapi itu akan segera berakhir. Aku tidak perlu lagi mendambakan sebuah kebijaksanaan. Karena di balik tembok itu, ada orang-orang yang akan menjadi umatnya. Anak-anakku, ketika kalian sudah bangkit, gerbang itu akan terbuka. Sementara itu, di sebuah tempat yang disebut Tomb of the Forgotten King, terlihat seorang underworlder yang begitu bahagia setelah menemukan sesuatu yang telah ia cari selama ini. Berkat pesan yang selalu ia baca,
Ketika bintang ketujuh raja terbenam dan bulan hitam menebarkan bayangannya, pada saat itulah ia akan berjalan di muka bumi dengan malapetaka. Sesuatu itu adalah salah satu dari 7 pilar yang menghalangi jalan tuannya. Kini, setelah bersyukur karena telah menemukannya, Underworlder itu pun menghancurkan pilarnya dan berniat untuk segera menemukan ke-6 sisanya. Keesokan harinya, semuanya meneriaki keempat playernya, Paul, Gary, Sania, dan Roh Chungwan, yang terkapar kelelahan setelah latihannya begitu intens selama 26 jam tanpa makan dengan benar. Meskipun begitu, Simon mengatakan seorang superhuman itu harus bisa bertarung tanpa henti, bahkan tanpa tidur dan berak sepanjang hari, sambil cuma bangunnya dendeng. Seketika itu juga, mereka berempat merasakan hal yang sama. Mereka sangat iri dengan Cho Seung-ho karena dia sudah menyelesaikan pelatihan bersama dengan Semonyo. Lalu, seakan mengerti pikiran mereka, Semon bertanya, apakah mereka iri dengan Cho Seung-ho sekarang? Semon pun menjelaskan untuk jangan mengutarakan hal itu. Ia tak berniat membiarkan playernya untuk beristirahat. Cuma karena pelatihannya sudah selesai, akan jadi masalah besar kalau Cho Seung-ho sampai kehilangan kemampuan bertarungnya karena kebanyakan makan dan bermain. Jadi Semon sudah memanggil pakarnya untuk itu. Sebenarnya, apa yang Semon rencanakan pada Cho Seung-ho? Sini memang jelaskan, setelah superhuman muncul di dunia ini, masalah terbesar yang muncul bukanlah dungeon ataupun monster, tetapi kejahatan superhuman yang menggunakan superpowernya. Dan sekelompok superhuman pun dibentuk untuk mencegahnya. Di Korea ada Hawks, tim penekan anti-superhuman yang tergabung dalam asosiasi Battlefield Korea dan didukung oleh ketua Park Jin-tae. Oleh karena itu, Semon pun meminta Hawks untuk memburu Cho Seung-ho agar ia tidak bermalas-malasan. Pada saat bersejarah ketika Korea melaju ke final kejuaraan dunia, tidak hanya Hawks, Semon juga meminta bantuan semua koneksinya dari seluruh dunia, seperti Erik Turam, pelatih Timur Ahmetov, bahkan Baje, untuk melakukan pelatihan neraka bagi Cho Seung-ho. Setelah mendengar hal itu, mereka berempat merasa lega karena merasa ada seorang yang menderita dari mereka. Namun di saat Semon akan melatih mereka kembali, tiba-tiba saja Neng Pietro mendatanginya yang memintanya untuk keluar karena ada urusan yang genting. Semon yang mengerti maksudnya pun langsung menyudahi latihan dengannya hari itu, yang membuat mereka bersorak kegirangan. Namun, kegirangan mereka seketika lenyap ketika Semon mengatakan jika ia menyudahi latihan dengannya karena pengganti dirinya sudah tiba, di mana mereka berempat akan 4 lawan 1 melawan Pietro. Saat kemudian, Semon pun menemui sang ratu yang telah menunggunya di luar, lalu bertanya apa ia sudah lama menunggu. Sang ratu pun mengatakan tidak apa-apa, lagi pula ia hanya bisa keluar bergerak di malam hari. Kemudian Semon pun mengajak sang ratu ke ruangannya agar bisa berbincang dengan nyaman. Setibanya di ruangannya, Semon langsung bertanya kenapa sang ratu menemuinya. Apakah gerbangnya sudah terbuka? Sang ratu menjelaskan gerbangnya memang masih belum terbuka, tetapi para senior priest telah menemukan segelnya. Namun, sejak pertempuran terakhir kali, High Priest yang korup telah benar-benar menyembunyikan jejaknya dan membuat pelacakan menjadi lebih sulit. Itulah sebabnya sang ratu datang menemuinya dengan buru-buru. Juga ada sesuatu yang harus Semon lihat dengan mata kepalanya sendiri. Namun Semon merasa keheranan ketika sang ratu menunjukkannya sebuah modul battlefield. Sang ratu pun mengatakan jika itu memanglah sebuah modul battlefield, ia telah mewujudkan chaos dari ingatan High Priest. Tentu saja, mendengar nama chaos, Semon pun terbelalak yang membuatnya langsung menggunakan modul battlefieldnya. Kini, di dalam dungeon ciptaan sang ratu, Semon yang berjalan menyusurinya merasa di tempat itu mengerikan. Kemanapun ia pergi, hanya ada tembok-tembok di sana. Saat kemudian, Semon pun menghentikan langkahnya karena jalan di depannya telah buntu. Hingga ia pun bertanya pada sang ratu, apakah jalannya memang buntu? Atau apa ada yang salah dalam penerapannya? Sang ratu pun meminta Semon untuk melihat baik-baik ke atas. Karena yang di hadapannya itu bukanlah sebuah tembok, melainkan tubuh chaos. Bersamaan dengan Semon yang mulai melihat ke arah atasnya, sang ratu mengatakan jika ia mungkin dapat sedikit melihat kekuatan chaos dengan menggunakan SF Analysis. Hingga saat ini, High Priest telah menyusup ke The Forsaken World dalam wujud spirit
untuk memantau pergerakan raja. Dan berdasarkan informasi tersebut, mereka berdua berhasil mewujudkan tubuh sang raja. Meski begitu, mereka berdua tak bisa mereplikasi kecerdasan dan pemikiran sang raja. Tetapi kekuatannya itu nyata. Tepat setelah sang ratu menjelaskan itu, tubuh Chaos bergerak ke bawah yang membuat Semonyop keluar paksa dari modul Battlefield-nya. Kini, di tengah napas Semon yang terengah-engah karena tak menyangka jika Chaos semengerikan itu, sang ratu mengatakan, bagaimanapun caranya, mereka pasti akan menemukan High Priest yang korup. Sedangkan Semon harus bersiap untuk menghadapi sang Chaos, meningkatkan kekuatannya untuk melawan sang raja. Mungkin itu terdengar seperti ia memberikan tugas yang mustahil kepada seorang yang pernah kembali dari kematian setelah memintanya untuk mati kembali. Video ini pun diakhiri dengan menjadi kekhawatiran sekaligus rasa bersalah sang ratu. Semon pun langsung menenangkannya jika semua itu tidak masalah. Lagi pula dirinya adalah sang penyelamat, jadi cuma ia satu-satunya yang bisa melakukan itu. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.